Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Nur Oktavia dari Program Studi Sistem Informasi angkatan 2018, dan di sini saya akan presentasikan jawaban dari soal UTS mata kuliah pengolahan data terdistribusi. Saya dari kelas R01. Untuk soalnya yang pertama, jelaskan mengapa diterapkan pengolahan data terdistribusi dalam suatu organisasi. Tujuan utama pengelolaan data terdistribusi adalah untuk meningkatkan dan memperluas penggunaan komputer bagi pemakai pada end user. PDT merupakan proses yang tersebar ke setiap penjuru. Karena sifat penyebaran tersebut, maka PDT perlu dikendalikan agar dapat sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, untuk pengaruh distribusi pada suatu organisasi adalah wewenang end user group menjadi lebih besar dalam mengolah dan mengakses data, sehingga proses dapat dilakukan secara online dengan waktu yang lebih cepat. Lalu end user group bertanggung jawab atas pengolahan datanya. Kemudian pengelolaan data yang bersifat fungsional didesentralisasi, sedangkan informasi untuk kebutuhan tingkat strategis diproses secara terpusat. Lalu manajemen fungsional dapat bekerja secara efisien serta bertanggung jawab penuh atas aktivitas-aktivitasnya. Kemudian dapat dilakukan kontrol tingkat strategis yang lebih ketat terhadap inventory, cash flow, dan fungsi-fungsi lain yang membutuhkan kontrol secara terpusat. Kemudian harus dilakukan reorganisasi agar dapat diambil manfaat dari tingkat kontrol strategis yang terpusat dan pengolahan data tingkat nasional. Kemudian untuk soal yang nomor 2, coba jelaskan beberapa resiko dalam pengelolaan data terdistribusi. Ya, ada beberapa bahaya atau resiko dari pengolahan data terdistribusi. Di antaranya ialah 1. Hilangnya kontrol manajemen. Manajemen pengolahan data kehilangan kontrol keseluruhan pengolahan data karena kelompok pemakai yang membutuhkan komputer mini sendiri semakin bertambah. 2. Hilangnya kontrol dari ruang sistem informasi manajemen. Pengumpulan informasi manajemen yang sangat mempengaruhi organisasi menjadi sangatlah sulit. Yang ketiga, data incompatible. Data yang sama direpresentasikan dengan cara yang berbeda pada sistem yang berbeda. 4. Hardware incompatible. Mesin yang dipilih oleh tiap kelompok pemakai berbeda-beda. 5. Software incompatible. Mesin yang berbeda mempunyai software yang berbeda pula seperti controlling datanya, arsitektur manajemen jaringan, pelayanan tiap session, dan lain-lain. Selanjutnya, ketidakmampuan dalam distribusi. Komputer mini tidak digunakan secara profesional tanpa sadar, teknik yang terstruktur, dan dokumentasi yang cukup. Lalu kegagalan menggunakan database. Mesin-mesin pemakai sering menggunakan file yang online, bukan manajemen database. Kemudian biaya perawatan yang berlebihan. Biaya yang tidak diharapkan membuat restrukturasi dapat meningkatkan harga lebih dari 80% dari biaya pengembangan instalasi. Kemudian duplikat usaha. Fungsi yang sama diprogramkan berkali-kali oleh kelompok yang berbeda. Kemudian produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas dalam pengembangan aplikasi dapat disebabkan oleh pemrograman dalam bahasa yang tingkat rendah. Lalu tenaga manusia yang tinggi, semakin lama dalam bekerja dan meminta fasilitas yang lebih baik. Lalu kurangnya perancangan jaringan. Jaringan tidak dirancang dengan kemampuan menghubungkan prosesor-prosesor kecil yang semakin berkembang. Selanjutnya, tidak adanya perencanaan evolusi. Pengembangan dari sistem terdistribusi yang incompatible ke arah fasilitas jaringan yang terintegrasi dengan database menjadi sangat rumit dan mahal. Lalu macetnya migrasi. Jalur migrasi dari perusahaan pembuat komputer ke arah teknologi yang lebih baik biasanya tidak dapat diikuti. Selanjutnya ada kurangnya keamanan. Sistem seharusnya dilengkapi keamanan yang baik pula. Lalu kurangnya backup file. Data dapat hilang bila tidak di backup file-filenya semua. Lanjut untuk soal nomor 3. Apakah tujuan utama perancangan database? Perancangan basis data memiliki beberapa tujuan, diantaranya memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan secara khusus dan aplikasi-aplikasinya. Kemudian memudahkan pengertian struktur informasi.
lalu mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan seperti response time, processing time, dan storage space. Lanjut untuk soal nomor 4, apa manfaat dan kerugian dari database terdistribusi? Ada beberapa manfaat atau keuntungan dan juga kerugian dari sistem basis data terdistribusi. Yang pertama, saya akan bahas manfaatnya. Manfaatnya ialah pengelolaan data yang dapat dilakukan secara transparan. Lalu pengembangan pada sistem basis data yang mudah dikembangkan. Kemudian kinerja dari data basis sistem menjadi lebih meningkat. Lalu berkaitan erat dengan kinerja dari total perusahaan. Kemudian dapat mendukung data yang sangat banyak lalu mudah digunakan oleh usernya. Selanjutnya, pengaksesan data dari database menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, mengacu pada struktur organisasi, kemudian meningkatkan untuk berbagi dan otonomi lokal. Manfaat selanjutnya meningkatkan kehandalan dan meningkatkan performasi kerja. Untuk kekurangan dari database terdistribusi itu sendiri ialah ada beberapa. Yang pertama, kapasitas penyimpanannya yang harus diperbesar. Lalu terkadang sulit untuk melakukan proteksi terhadap jaringan. Kemudian kompleksitas manajemen. Lalu kontrol integritas lebih sulit. Kemudian biaya pengembangannya yang mahal. Lalu keamanan, selanjutnya sulitnya standarisasi, lalu menambah kebutuhan penyimpanan dan lebih sulit dalam pembantuan dana. Lanjut untuk soal yang terakhir yaitu nomor 5, apa pemahaman dari replikasi data dan kapan biasanya replikasi data ini dilakukan? Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari suatu database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Replikasi dapat meningkatkan kinerja dan melindungi ketersediaan aplikasi karena data pilihan alternatif akses ada. Sebagai contoh, sebuah aplikasi biasanya dapat mengakses database lokal daripada server jauh untuk meminimalkan lalu lintas jaringan dan mencapai kinerja maksimum. Untuk penggunaannya, replikasi dapat digunakan apabila sebuah organisasi atau perusahaan didukung oleh hardware dan aplikasi software dalam sebuah sistem yang terdistribusi. Aplikasi yang berbeda mempunyai kebutuhan yang berbeda untuk otonomi dan konsistensi data. Replikasi diperlukan dalam sistem terdistribusi apabila berikut ini. 1. Mengcopy dan mendistribusikan dari satu atau lebih lokasi. 2. Mendistribusikan hasil copy data berdasarkan jadwal. 3. Mendistribusikan perubahan data ke server lain. 4. Memungkinkan beberapa pengguna di beberapa lokasi untuk melakukan perubahan dan kemudian menggabungkan data yang telah dimodifikasi. 5. Membangun aplikasi data yang menggunakan perlengkapan online maupun offline. Lalu yang terakhir, membangun aplikasi web sehingga pengguna dapat melihat volume data yang diperbesar. Sekian jawaban saya mengenai UTS pengolahan data terdistribusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.